Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua sekalipun belajar di rumah dalam keadaan sehat. Ya, pembelajaran minggu kelima mengambil tema negaraku. Negaraku, di mana negara kita? Ya, negara kita Indonesia. Nama negara Indonesia. Dengan subtema ada 4. Yang pertama adalah bendera Indonesia. Yang kedua, lambang negara Indonesia. Subtema ketiga, dasar negara Indonesia. Dan yang keempat adalah kegiatan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, sebelum pembelajaran hari ini, Bu Astri akan mengawalinya dengan mengambil firman Tuhan dari Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia, apalagi sebentar lagi kita menyambut hari kemerdekaan. Tanggal berapa coba? Anak-anak tahu? Ya, betul. Tanggal 17 Agustus. Ya, 17 Agustus itu tepatnya pada tahun ini hari Senin. Ya, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, maka Ibu akan mengajak anak-anak sekalipun masih belajar di rumah masing-masing, anak-anak tetap rajin belajar. Ya, mengisi kemerdekaan bukan hanya untuk bermalas-malasan saja, tetapi untuk rajin belajar dan tetap semangat. Semangat gimana? Semangat bekerja sama, gotong royong, apalagi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini Bu Astri akan mengajak anak-anak untuk mengenal bendera Indonesia. Anak-anak bisa lihat apa yang Ibu bawa ini? Ini adalah bendera negara Indonesia. Ada 2 warna. Bagian atas berwarna merah, bagian bawah berwarna putih. Ada lagunya. Ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampak warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera yang berwarna merah pada bagian atas ini mempunyai arti berani. Nah, pada bagian bawah berwarna putih mempunyai arti suci. Jadi anak-anak harus tahu dan harus mengenal bahwa bendera Indonesia mempunyai warna merah bagian atasnya dan putih bagian bawahnya. Yang berarti berani merah, putih itu suci. Ya anak-anak, Ibu tanya, apa bentuk dari bendera kita? Bentuk geometrinya adalah persegi panjang. Anak-anak harus tahu ya, bentuk bendera Indonesia adalah persegi panjang. Seperti apa persegi panjang itu? Kita bisa menggambarnya seperti ini. Ya, ini adalah persegi panjang. Ya. Karena bendera di rumah anak-anak pasti ada tiangnya ya. Ya, Ibu kasih angka 1 lagi, panjang. Tuh. Anak-anak bisa menggambar bendera dari bentuk persegi panjang dan angka 1. Lalu tengahnya dikasih garis tidur. Ada lagi benderanya.
Iya. Oke. Nah, banyak sekali. Lihat, pada bagian bawah anak-anak bisa memberi bentuk lingkaran untuk memberi angka. Langkah pertama, tadi anak-anak sudah menggambar bendera. Yang kedua, anak-anak bisa mengurutkan bendera ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kira-kira bendera yang paling kecil, anak-anak bisa melihat di sebelah mana? Ya betul, ini. Kita beri angka 1. Angka 1 seperti lidi. Mana bendera yang kedua? Kecil kedua, apakah ini? Wah, bukan. Mana ya? Ini dia. 2, kita kasih angka 2. Yang kecil ketiga, kita kasih angka 3. Mana yang kecil di antara 3 gambar ini? Ini dia angka 3 di bawahnya. Dan yang besar, habis 3 angka berapa? 1, 2, 3, terus angka? Iya, angka 4. Kita beri angka 4. Dan yang paling besar nih, bendera yang paling besar, kita beri bawahnya angka 5. Angka 5, 1, kasih garis lengkung lalu garis tidur. Sudah tahu kan? Anak-anak sudah hafal mana ini angka 1, paling kecil, kecil kedua, kecil ketiga, besar, angka 4 dan 5 yang paling besar. Ini untuk kelompok B, Ibu minta anak-anak menggambar 5 gambar bendera. Lalu bagaimana dengan kelompok A? Kelompok A, anak-anak bisa menggambar sendiri bendera, tetapi hanya 4, bukan 5 ya. Kelompok A 4 gambar bendera, kita urutkan seperti tadi. Mana yang paling kecil? Ya, ini dia, kita kasih angka 1. Mana kecil kedua? Bawahnya dalam lingkaran ini kita kasih angka 2. Mana yang besar? Bendera yang besar. Ini dia angka 3. Lalu yang paling besar, kita beri angka 4. Karena untuk kelompok A menggambarnya ada 4 bendera. Jadi hanya menuliskan angka 1 sampai dengan 4. Untuk kelompok bermain, gak usah banyak-banyak benderanya. Cukup 3 saja ya. Anak-anak bisa menggambar bendera. Benderanya 3, lihat. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang paling kecil anak-anak bisa kasih angka 1 atau menempel angka 1, kartu angka ya, ditempel di bawahnya gambar bendera yang paling kecil. Lalu bendera yang sedang bentuknya, anak-anak tempel angka 2. Gambar bendera yang paling besar, anak-anak kasih atau tempel angka 3. Ini khusus untuk kelompok bermain. Jadi berbeda-beda kesulitannya ya. Untuk kelompok bermain ingat hanya 3 gambar bendera. Untuk kelompok A 4 gambar bendera. Untuk kelompok B 5 gambar bendera. Tapi bendera ini belum bagus, lihat nih. Untuk kelompok B jangan lupa. Tadi bendera Indonesia kan berwarna merah dan putih. Pada bagian atas diberi warna merah. Sama seperti kelompok A dan kelompok bermain. Memberi warnanya memakai krayon. Setelah digambar, bagian atas diberi warna merah. Lalu diberi angka dengan menyusun gambar bendera dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bisa anak-anak? Iya, Ibu pasti percaya anak-anak di rumah bisa mengerjakan tugas ini. Dan jangan lupa setelah menyaksikan YouTube ini, video pembelajaran ini, minta mama untuk mensubscribe dan menekan tanda lonceng sehingga
mama di rumah, khususnya untuk murid-murid PAUD Elkana dapat mengetahui pemberitaan langsung ya, video pembelajaran dari channel YouTube PAUD Elkana. Sekian pembelajaran dari Bu Astri. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo, jumpa lagi dengan pembelajaran di PAUD Elkana melalui channel YouTube PAUD Elkana. Minggu ini kita akan belajar tentang Lambang Negara Indonesia. Lambang Negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Ini gambarnya, burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila mempunyai bulu dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada sayap memiliki jumlah bulu 17, melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada ekor berjumlah 8, melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bulan Agustus atau 8. Dan yang terakhir adalah bagian leher. Leher memiliki jumlah bulu 45, melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan gambar burung Garuda ini, kami mengajak anak-anak semuanya untuk bermain. Yuk, kita mencoba untuk bermain. Kita akan bermain puzzle dengan gambar burung Garuda. Alat dan bahan yang kita pakai, gambar burung Garuda, pensil, lem, penggaris, gunting, dan juga kertas gambar atau kertas manila. Untuk kelompok playgroup dan juga kelompok A, kami mohon untuk orang tua bisa membantu putra-putrinya dari gambar burung Garuda ini. Di belakangnya diberikan garis 4. Dibagi menjadi 4 bagian gambar burung Garuda ini. Untuk TKB, kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya membantu putra-putrinya untuk membagi menjadi 9 bagian. Nah, caranya untuk kelas playgroup kami minta Bapak Ibu untuk mengguntingkan menjadi 4 bagian ini. Seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Kalau untuk anak-anak kelompok A, kami minta kalian untuk menggunting sendiri. Ya, dari garis yang sudah dibikin oleh mama dan papa, pakai pensil dan juga penggaris tadi, kalian gunting menjadi 4 bagian. Ikuti garis lurus yang sudah dibuat oleh papa dan mama. Ya, kita gunting. Setelah itu nanti kita tempel. Tapi sebelumnya Bu Catur mau kasih tahu untuk yang anak-anak kelompok B. Kelompok B juga menggunting tapi menjadi 9 bagian. Ya, ikuti garis yang sudah dibikin oleh mama dan papa. Digunting lurus saja. Ikuti garis-garisnya. Nah, ini masih ada garis, berarti perlu dipotong. Ini juga ada garis, perlu dipotong juga. Sampai menjadi 9 bagian. Ini yang terakhir. Nah, kalau sudah, kalian buka semuanya. Dibuka dan kita akan menempelnya. Untuk TKA dan playgroup,
menjadi 4 bagian tadi kita tempel menjadi ini karena lebih mudah. Jadi Bu Catur tidak perlu ngasih contoh, kalian pasti bisa. Nah, sekarang kita mau coba untuk anak-anak yang kelompok B. Yang anak-anak kelompok B karena menjadi 9 bagian, yuk kita ambil yang bagian tengahnya dulu. Yang ada gambar kepala bantengnya, ada pohon beringinnya, gambar bintang, padi dan kapas, dan juga rantai. Nah, biar mudah kita ambil bagian bawah, bagian ekor. Kita tempel di bawahnya sampai bergabung nih, sampai nempel, jangan ada selanya ya. Nanti kalau ada selanya, wah, nanti bisa kemasukan tikus. Dan atasnya bagian kepala. Kalau sudah, kita cari bagian sayapnya. Bagian sayap tengah. Bagian sayap tengah dulu ya. Sayap tengah bagian kanan ya. Kita tempel dan kita ambil satu lagi sayap bagian tengah sebelah kiri, kita tempel. Oh, sayapnya masih kurang bagian atas sebelah kiri ya, kita tempel di sebelah sini. Satu lagi kita tempel di sebelah kanan sayap bagian atasnya ya. Wah, yang bawah masih belum ada, kaki burung garudanya belum kelihatan. Nah, kita ambil, kita kasih lem dan kita tempel di sebelah kanan. Dan yang terakhir kaki burung garuda sebelah kiri, kita tempel di sini ya. Sudah jadi kan? Nah, ini untuk anak-anak TKB. Dan yang tadi, yang sebelah sini, sebelah kanan Bu Catur, ini untuk anak-anak kelompok bermain dan juga kelompok taman kanak-kanak. Mudah bukan? Selamat mencoba, pasti bisa. Hai, jumpa lagi bersama Ibu Guru di PAUD Elkana. Hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Biasanya bulan Agustus kita memperingati HUT Kemerdekaan RI. Jika di sekolah, kita pasti mengadakan perlombaan-perlombaan juga di rumah. Nah, sebelum memperingati kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, biasanya kita di lingkungan rumah diadakan syukuran atau taksyakuran. Biasanya dalam syukuran itu tersedia nasi tumpeng yang berbentuk kerucut. Di sini Bu Ika akan mengajak kalian untuk membuat nasi tumpeng hiasan ala kadarnya. Bahan-bahan yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya adalah nasi putih, orek tempe, mie, perkedel, telur, tahu goreng, daun selada, sambal, dan ini untuk hiasannya ada bunga dari wortel dan tomat. Cara membuatnya, sediakan piring seperti ini berbentuk lingkaran dan daun pisang yang sudah digunting berbentuk lingkaran. Ambil daun selada, lalu tata di piring hingga memenuhi
semua piring. Ditata dengan cantik ya. Nah, seperti ini. Ya, kalian pasti bisa. Nah, nih, sudah menutupi piring semuanya. Kemudian, ambil cetakan yang sudah Bu Ika buat berbentuk lingkaran. Bu Ika buat cetakannya dari mika. Lalu taruh di atas daun selada tersebut. Kemudian kita ambil nasi, masukkan di dalam lingkaran yang sudah disediakan. Nah, ditekan-tekan ya nasinya biar lebih padat. Nah, terus ya, seperti ini. Tekan-tekan. Ya. Ya, terus kalau kurang tambah lagi nasinya biar padat. Jadi terbentuk lingkaran. Setelah padat dan terisi semua, lalu ambil susunan yang kedua di atasnya yang dibuat lebih kecil dari susunan yang ada di bawah. Terus, nah, ditekan-tekan juga sama. Sudah rata, kita ambil susunan yang ketiga di atasnya. Lingkarannya lebih kecil ya. Jadi semakin ke atas, semakin kecil bentuk lingkarannya. Ya, terus. Bu Ika tidak pakai yang kerucut, tapi berbentuk lingkaran. Setelah selesai, kita ambil mikanya perlahan-lahan. 1, 2, 3. Nah, nasinya sudah jadi. Tapi belum ada hiasannya. Mari kita hias. Pertama, Bu Ika mau pakai hiasan mie. Nah, Bu Ika taruh sini mie-nya. Oke. Wah, kalau kalian nanti buatnya yang rapi ya. Nah, seperti ini. Kemudian orek tempenya Bu Ika taruh sini saja. Nah, seperti ini. Oke, ini tidak pedas loh. Kemudian habis ini kita tambahkan tahu. Nah, ada tahu gorengnya. Nah, perkedelnya. Ingat ya, kalau menggunakan tangan, cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita bersih. Kemudian ini ada telur yang sudah Bu Ika potong-potong. Digoreng dulu, dikocok, lalu dipotong-potong. Nah, sudah jadi. Kurang apa ya? Oh iya, Bu Ika mau kasih bunga dari tomat. Nah, kemudian
Nih ada bunga juga dari wortel. Nah, ini telur puyuhnya di mana ya? Di sini saja. Yang satunya sebelah sini. Oke. Nah, ada 3 telur puyuhnya. Oke. Sudah jadi. Karena ini tumpeng untuk memperingati HUT kemerdekaan RI, maka Bu Ika kasih bendera merah putih di atas tumpengnya. Nah, seperti ini. Dah. Hap. Oke. Sudah jadi. Nah, Bu Ika juga sudah menyiapkan yang lebih besar. Nanti kalian bersama Mama hias tumpeng yang lebih cantik daripada Bu Ika. Ini akan dilombakan loh. Jangan lupa di rumah bersama Mama menghias nasi tumpeng karena guru kelas akan memilih 3 yang terbaik per kelas. Dari mulai kelas playgroup sendiri, kelas A sendiri, kelas B sendiri. Selamat berpraktek, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar negara Indonesia. Anak-anak tahu tidak dasar negara Indonesia itu apa? Ya, betul. Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak bunyi Pancasila itu apa? Yang hafal dan yang sudah tahu boleh menyebutkannya di rumah bunyi Pancasila. Ada 5. Apa saja ya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak di rumah boleh ya menyebutkannya 1 sampai 5. Nah, anak-anak, dari kelima Pancasila ini Ibu mau melihat yang ketiga, yaitu tadi bunyinya apa ya anak-anak? Ya, Persatuan Indonesia. Nah, salah satunya adalah mau kasih contoh, biasanya dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini di lingkungan pasti banyak lomba. Salah satunya ada lomba panjat pinang atau lomba makan kerupuk. Nah, tetapi sebelum lomba biasanya di lingkungan kita biasanya kerja bakti. Nah, anak-anak di rumah kita kerja bakti yuk sama-sama, bisa sama Pak RT satu lingkungan, tapi di rumah juga bisa dengan mama papa dan kakak adik di rumah untuk kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Apa sih yang bisa anak-anak lakukan? Ya, salah satunya menyapu. Bersih, halaman rumah kita juga bersih. Anak-anak, yang terakhir biasanya kita pasang apa ya di halaman rumah? Ya betul, pasang bendera. Anak-anak sudah pasang bendera belum di rumah? Yuk, Kulina ajak pasang bendera. Nah, ini adalah bendera kita, bendera Indonesia, merah dan putih. Nah, anak-anak boleh ya pasang benderanya di halaman rumah. Yuk kita pasang sama-sama. Nah,
supaya hari kemerdekaan kita akan tetap lebih semangat sekalipun tidak ada acara perlombaan